Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, coba silahkan kalian amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar kegiatan perkemahan. Pernahkah kalian mengikuti kemah pada kegiatan pramuka? Nah, mungkin ketika kalian mengikuti kegiatan pramuka, biasanya ketika malam hari ada kegiatan api unggun. Nah, seperti ini. Seperti kegiatan ini. Ternyata udara di sini saat malam hari cukup dingin ya. Beruntung ada api unggun sehingga bisa menghangatkan tubuh. Nah, jadi ketika malam hari saat udara dingin, ketika ada api unggun, bisa membuat badan kita menjadi lebih hangat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, berada di dekat api unggun dapat menghangatkan tubuh kita. Tahukah kalian mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, tubuh kita terasa hangat saat di dekat api unggun karena adanya perpindahan panas, itu secara radiasi. Jadi ketika kita berasa di dekat api unggun itu terasa panas. Nah, itu karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Apa itu radiasi? Nah, radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, jadi ketika kita berada di dekat api unggun tadi, tanpa kita menyentuh apinya pun kita apa? Kita akan merasakan hangat karena pada saat itu terjadi proses perpindahan panas secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Seperti saja ketika kita di dekat kompor, tanpa kita menyentuh kompornya pun, nah kita akan merasakan panas ketika api dalam kompor itu menyala. Nah, ini. Di sini ada contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama, berada di dekat kompor, tubuh akan merasa hangat. Nah, jadi ketika kita berada di dekat kompor, tubuh kita akan terasa hangat karena pada saat itu terjadi perpindahan panas secara radiasi dari api yang ada di kompor. Kemudian yang kedua yaitu berada di dekat api unggun juga akan terasa hangat. Nah, juga karena terjadinya perpindahan panas secara radiasi. Kemudian yang ketiga, panas matahari dapat terasa sampai ke bumi. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk berolahraga, kemudian tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, kemudian nah ini ada adik bayi juga sedang berjemur, kemudian bisa untuk menjemur pakaian, bisa juga untuk menjemur garam, untuk mengeringkan ikan. Nah, itu adalah manfaatkan panas matahari yang terjadi karena adanya tadi perpindahan panas secara radiasi sehingga kita bisa merasakan meskipun kita tidak memegang matahari itu. Masih ingat ya bahwa cara perpindahan panas itu ada 3 apa saja. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Untuk perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Seperti ketika kita membuat teh. Nah, ketika kita mengaduk, sendok kita akan
terasa panas. Kemudian yang kedua, perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Ketika kita merebus air, nah, airnya yang bawah akan panas duluan, kemudian akan digantikan oleh yang atas dan sebagainya. Itu perpindahan panas secara konveksi. Kemudian yang ketiga, yaitu perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas tanpa zat perantara, seperti tadi. Ketika berada dekat api unggun, kemudian ketika terkena sinar matahari. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari tentang menemukan informasi penting dari sebuah teks bacaan. Yuk, mari kita baca teks di bawah ini dengan cermat. Perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi disebut juga dengan perpindahan panas secara pancaran. Perpindahan panas secara radiasi merupakan salah satu proses perpindahan panas yang terjadi dengan adanya pancaran panas dan biasa disertai cahaya. Peristiwa radiasi terjadi tanpa memerlukan zat perantara dan tanpa harus bersentuhan dengan sumber energi panas. Matahari merupakan sumber panas terbesar di bumi. Panas matahari dipancarkan dan mengalir ke segala arah dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat melewati ruang hampa. Dengan adanya pancaran panas matahari secara radiasi, makhluk hidup di bumi dapat merasakan panas matahari. Contoh lain perpindahan panas secara radiasi dapat dirasakan dalam keseharian, seperti pakaian menjadi kering saat dijemur di bawah terik matahari. Selain itu, hangatnya tubuh saat berada di dekat api unggun juga merupakan contoh peristiwa radiasi. Berarti informasi penting dari teks yang kalian baca tadi adalah itu perpindahan panas secara radiasi. Dari paragraf yang pertama, yaitu radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran tanpa zat perantara. Kemudian informasi penting dari paragraf yang kedua, panas matahari dapat terasa di bumi karena perpindahan panas secara radiasi. Kemudian informasi penting dari paragraf ketiga, itu menjemur pakaian dan tubuh terasa hangat dekat api. Menjemur pakaian dan tubuh terasa hangat ketika dekat api unggun adalah contoh peristiwa radiasi. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.